Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Murafifah dengan NIM 23.126.057. Hari ini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang paragraf efektif. Jadi, paragraf dan fungsi paragraf. Ini yang pertama ya. Untuk paragraf sendiri itu merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Pemahaman secara umum terkait definisi dari paragraf adalah satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan sintaksis. Nah, untuk fungsi paragraf sendiri bagi penulis itu agar tulisan tersusun secara sistematis, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan, dan masih banyak lagi. Lalu untuk jenis dan ciri-ciri paragraf, yang pertama secara umum ciri-ciri dari paragraf adalah memiliki gagasan utama atau gagasan pokok, yang kedua topik, yang ketiga dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas, lalu yang keempat adalah paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Lalu untuk jenis paragraf sendiri itu dibagi menjadi 3, ini berdasarkan fungsinya: paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Untuk jenis paragraf berdasarkan isinya itu yang pertama ada paragraf eksposisi, paragraf deskriptif, paragraf persuasi, paragraf argumentatif, dan juga paragraf naratif. Untuk jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya itu adalah paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif. Lalu terdapat juga pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ini merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Lalu dalam praktik pengembangan paragraf terdapat teknik atau beberapa cara yang lebih praktis untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu yang pertama memaparkan hal-hal yang khusus, yang kedua memberikan contoh, yang ketiga menampilkan fakta-fakta, yang keempat memberikan alasan, yang kelima perbandingan, lalu keenam memberikan definisi secara luas, lalu yang terakhir memadukan beberapa cara di atas atau disebut sebagai teknik campuran. Lalu di samping ketujuh teknik tersebut, penulis dapat mengembangkan paragraf dengan satu pola tertentu atau kombinasi dua pola atau lebih. Yang pertama itu ada alamiah, yang kedua ada analogi, yang ketiga adalah definisi, yang keempat klasifikasi, yang kelima sebab akibat, yang keenam komparatif dan kontrastif, yang terakhir lalu paragraf yang baik dan benar. Pembentukan paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Paragraf efektif bahasa Indonesia dalam karya ilmiah itu karya tulis ilmiah merupakan salah satu substansi kepakaran yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Kesalahan yang sering terjadi selama ini adalah kurangnya pemahaman terhadap penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada juga ciri-ciri dari paragraf efektif. Yang pertama terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf, dan yang terakhir adalah memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Jadi kesimpulannya adalah dari paparan mengenai pengertian, fungsi, jenis, ciri-ciri, pola pengembangan, dan syarat-syarat paragraf dapat disimpulkan bahwa paragraf memiliki peran penting dalam penyusunan teks, terutama dalam konteks karya tulis ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.